Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 kelas 2 MRK 6 akan menjelaskan mengenai soal tekanan tanah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan Abbas, NIM 1941320133, presensi 15. Saya Rahmat Fajar Ali Febrianto, NIM 1941320045, absen 20. Saya Novia Safara, absen 18, NIM 1941320075. Saya Hemia Sania Almas dengan NIM 1941320044, absen 10. Saya Muhammad Hardin Noviadi, absen 13 dengan NIM 1941320152. Saya Anja Saputra, NIM 1941320108, absen 3. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, bahwa diketahui tinggi tanah 600, yang tidak terendam 200, yang terendam 400 cm. Sedangkan gamma weight-nya sama dengan 1,6 gram per cm kubik, C-nya sama dengan 0, Pi-nya sama dengan 20. Untuk yang terendam, gamma sat-nya sama dengan 2,9 gram per cm kubik, C-nya sama dengan 0, Pi-nya sama dengan 10. Di sini kita disuruh mencari tekanan tanah aktif dan pasif, kemudian tentukan titik beratnya. Yang pertama kita distribusikan gambar terlebih dahulu. Gambar yang paling kiri itu tekanan tanah ditambah sama gambar yang tengah itu tekanan airnya. Sehingga dapat dihasilkan gambar yang paling kanan yaitu P1, P2, P3, P4. Ada 4 bagian. Yang P1, P2, P3 itu tanah, sedangkan yang P4 itu adalah tekanan airnya. Langkah berikutnya untuk tekanan tanah aktif, kita mencari koefisien tekanannya. Jadi Ka1 rumusnya Ka itu rumusnya 1 min sin alfa per 1 plus sin alfa. Untuk yang Ka1 itu menggunakan yang belum terendam yaitu alfanya atau pi-nya itu 20. Untuk Ka2 menggunakan yang sudah terendam yaitu 10. Jadi Ka1 sama dengan 0,490, untuk Ka2 sama dengan 0,704. Berikutnya menghitung tekanan arah horizontal atau TOHA-nya. Di sini kan dibagi 4 bagian, TOHA 1, TOHA 2, TOHA 3, TOHA 4. Jadi untuk TOHA 1 itu menggunakan gamma 1 atau gamma weight 1,6 dan tingginya juga menggunakan yang di atas yaitu 200. Untuk Ka-nya juga menggunakan Pi-nya yang 20 karena berada di luar air atau di atas air. Untuk yang TOHA 2 itu sama dengan TOHA 1. Kenapa? Karena TOHA 2 itu mendapatkan tekanan juga dari TOHA 1. Jadi TOHA 2 sama dengan TOHA 1. Sedangkan TOHA 3 itu menggunakan gamma aksen karena dia itu tanah yang terendam. Jadi gamma sat dikurangi oleh gamma water. Untuk Ka-nya sendiri itu menggunakan pi yang kedua atau yang terendam 10. Jadi Ka2. Untuk TOHA 4 itu menggunakan gamma water dikali tingginya karena itu tekanan air. Jadi untuk TOHA 1 sama dengan 156,8 gram per cm persegi. Untuk TOHA 2 itu sama 156,8 gram per cm persegi. Untuk TOHA 3 itu 0,704 dikali 2,9 min 1 atau gamma sat dikurangi gamma water dikali 400 menghasilkan 535,04, sedangkan TOHA 4-nya itu 400 gram per cm persegi. Dan berikutnya menghitung tekanan tanah aktif atau PA-nya. Di sini dibagi 4 bagian. Untuk PA1 itu berbentuk segitiga menggunakan rumus segitiga. PA2 itu persegi dan PA3 dan 4 juga segitiga. Jadi untuk PA1 itu sama dengan setengah dikali TOHA1 dikali H1. Untuk TOHA1-nya itu alas, tingginya H1. Jadi menghasilkan 5.680 gram per cm. Untuk PA2-nya panjang kali lebar, jadi lebarnya itu H2 dan panjangnya 400 atau H2, jadi menghasilkan 62.720 gram per cm. Untuk PA3 itu setengah dikali TOHA3 dikali H2 sama dengan 107.008 gram per cm. Untuk PA4 sendiri itu menghasilkan 80.000 gram per cm. Sini kita lanjut memasuki slide yang ke-8. Oke. Di sini pada pembahasan akan membahas tentang
menghitung titik berat atau YA. Di titik berat ada 4 titik berat, yaitu YA1, YA2, YA3, dan YA4. Yang pertama adalah menghitung titik berat YA1. Dituliskan sepertiga dikali H1 plus H2. Dan untuk keterangan, sepertiga adalah rumus dari segitiganya dan setengah adalah dari segi 4. Oke, kita lanjut menghitung yang ke YA1 langsung. Sama dengan sepertiga dari H1 plus H2 sama dengan sepertiga dikali 200 plus 400 sama dengan 466,6 cm dari alas. Kemudian kita menghitung YA2 sama dengan setengah dari H2, yaitu setengah dikali 400 yang berhasilkan 200 cm dari alas. Selanjutnya kita masuk ke yang titik berat 3 atau YA3 sama dengan 1/3 atau sepertiga dari H2, yaitu sepertiga dikali 400 sama dengan 133,3 cm dari alas. Oke, selanjutnya kita lanjut ke titik berat yang keempat atau YA4 sama dengan sepertiga dari H2, yaitu sama dengan sepertiga dikali 400 sama dengan 133,3 cm dari alas. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini adalah slide selanjutnya untuk menjawab tekanan tanah aktif. Yang kelima, untuk menghitung tekanan tanah total atau PA total. Oke, kita masuk ke rumus. PA total dengan rumus PA1 ditambah PA2 atau plus ditambah PA3 plus PA4 dengan memasukkan angka-angka sebagai berikut. Dengan PA1 15.680 plus PA2 62.720 plus PA3 107.008 plus PA4 80.000 yang berhasilkan dari total seluruhan adalah 265.408 gram per cm. Oke, itu adalah hasil dari tekanan tanah total atau PA total. Yang selanjutnya kita masuk ke penghitungan titik berat total atau YA total. Di sini memasukkan rumus dengan PA total dikali YA total dengan rumus PA1 dikali YA2 plus YA1 plus PA2 dikali YA2 plus PA3 dikali YA3 plus PA4 dikali YA4. Selanjutnya adalah hasil dari PA total adalah 265.408 dikali YA total sama dengan kurung tutup 115.680 dikali 466,66 plus 62.720 dikali 200 plus 107.008 dikali 133,3 plus 80.000 dikali 133,3 dan menghasilkan dari YA total tersebut adalah 168,774 cm. Oke. Di sini sudah dituliskan di dalam gambar yang berada di kanan bawah dengan tambahan garis merah, yaitu adalah PA total dan YA total. Dengan YA total adalah 168,774 cm dengan garis merah. Oke.
Oke, kita akan lanjut ke slide yang berikutnya. Mari. Nah, ini adalah diagram tekanan tanah aktif. Gambar sesungguhnya dari slide yang sebelumnya. Bisa kita lihat di sini ada garis merah, garis tambahan yang berarti ya total adalah 168,7. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tekanan tanah pasif. Untuk soal yang digunakan sama seperti tekanan tanah aktif, yakni lapis pertama diketahui gamma watt sebesar 1,6 gram per cm kubik dan C sama dengan 0, P sama dengan 20 derajat, dan memiliki tinggi 200 cm. Lalu untuk lapis kedua, terendam air, dan diketahui gamma sat sama dengan 2,9 gram per cm kubik, dan C sama dengan 0, dan Pi sama dengan 10 derajat, dan memiliki tinggi 400 cm. Lalu yang pertama kita akan mencari koefisien tekanan. Yakni untuk Kp1 atau Kp di lapis pertama, dirumuskan 1 plus sin 20 derajat per 1 min sin 20 derajat sama dengan 2,040. Lalu untuk Kp2 atau Kp di lapis kedua, sama dengan 1 plus sin 10 derajat per 1 min sin 10 derajat sama dengan 2. Lalu yang kedua, kita akan menghitung tekanan arah horizontal atau TOHA-nya. Untuk pembagian tekanan atau distribusi tekanannya seperti gambar di samping. Untuk TOHA 1 bagian 1 dan TOHA 2 bagian 2. TO aksen H3 bagian 3 dan TOHA 4 bagian 4. Lalu untuk TOHA 1 dirumuskan Kp1 kali gamma 1 kali H1 yang merupakan tinggi dari bagian 1. Sehingga sama dengan 2,040 kali 1,6 kali 200 sama dengan 652,8 gram per cm persegi. Lalu untuk TOHA 2 sama dengan TOHA 1. Mengapa demikian? Karena di TOHA 2 atau bagian 2, yakni merupakan tanah lapis pertama yang diterima oleh tanah lapis kedua. Sehingga TOHA 2 sama dengan TOHA 1 sebesar 652,8 gram per cm persegi. Lalu untuk TO aksen H3, mengapa TO aksen? Karena rumus yang kita pakai adalah Kp kali gamma aksen kali H2. Karena di TO aksen H3 atau bagian 3 ini adalah merupakan tanah yang sudah terendam air. Sehingga gamma yang bekerja bukan lagi gamma watt, melainkan gamma aksen. Gamma aksen sendiri dirumuskan gamma saturated min gamma water. Untuk gamma water sendiri yakni sebesar 1 gram per cm. Sehingga jika kita hitung, Kp2 kali gamma aksen kali H2 sama dengan 2 kali 2,9 min 1 kali 400 sebesar 1520 gram per cm persegi. Lalu untuk TOHA 4 atau bagian 4 yakni merupakan tekanan air saja, tidak ada tanah. Sehingga rumusnya hanya gamma water kali H2 sama dengan 1 kali 400 sebesar 400 gram per cm persegi. Lalu yang ketiga, kita akan menghitung tekanan tanah pasif atau PP. Untuk PP1 atau di bagian 1 sama dengan setengah kali TOHA 1 kali H1. Karena bentuknya segitiga sehingga kita dirumuskan setengah kali alas kali tinggi. Makanya itu, oleh karena itu, setengah kali TOHA 1 kali H1 sebesar 65.280 gram per cm. Lalu untuk PP2 atau di bagian 2 yakni merupakan persegi panjang. Oleh karena itu rumusnya sisi kali sisi atau panjang kali tinggi. Rumusnya yakni untuk PP2 TOHA 2 kali H2 sama dengan 652,8 kali 400 ditemukan 261.120 gram per cm.
Lalu untuk PP3 bentuknya segitiga, sehingga rumusnya setengah kali alas kali tinggi atau setengah kali to aksen H3 kali H2 sama dengan 304.000 gram per cm. Lalu untuk PP4 itu bentuknya segitiga juga, sehingga rumusnya sama, setengah kali alas kali tinggi atau setengah kali to H4 kali H2 sama dengan setengah kali 400 kali 400 ditemukan sebesar 80.000 gram per cm. Lalu kita menghitung titik berat atau YP. Untuk YP1 dirumuskan sepertiga kali H1 plus H2. Mengapa sepertiga kali H1? Karena bidangnya berbentuk segitiga. Karena dirumuskan titik berat dalam segitiga, yakni sepertiga tinggi. Oleh karena itu, sepertiga kali 200 plus 400 sama dengan 466,667 cm dari alas. Lalu untuk YP2, yakni setengah kali H2. Mengapa setengah kali tinggi atau H2? Karena bentuknya persegi panjang. Lanjut, sama dengan setengah kali 400 sama dengan 200 cm dari alas. Lalu untuk YP3, bentuknya segitiga juga, sehingga sepertiga kali H2 sebesar 133,333 cm dari alas. Untuk YP4 bentuknya segitiga juga, sehingga sepertiga kali H2 yakni sebesar 133,333 cm dari alas. Untuk di gambarnya sudah ditunjukkan seperti ini. Untuk Y1 466,667, untuk Y2 200, dan untuk Y3 dan Y4 133,333. Lalu kita menghitung tekanan tanah totalnya atau PP total. PP total sendiri dirumuskan PP1 plus PP2 plus PP3 plus PP4. Sehingga ditemukan sebesar 710.400 gram per cm. Lalu yang terakhir kita akan menghitung titik berat total atau YP total. YP total sendiri dirumuskan PP total kali YP total sama dengan PP1 kali YP1 plus PP2 kali YP2 plus PP3 kali YP3 plus PP4 kali YP4. Dan YP totalnya ditemukan sebesar 188,468 cm. Untuk hasil diagram tekanan tanah pasifnya sendiri seperti ini. Dan ini adalah diagram tekanan tanah aktif dan pasif jika dijadikan satu. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Diketahui sebuah tanah dengan dua lapisan terendam sebagian menerima beban merata sebesar 1,5 ton per meter kubik. Pada lapis pertama dengan ketinggian 300 memiliki gamma wet sebesar 1,75 gram per cm kubik. Kemudian nilai kohesinya 0 dan pi-nya 10 derajat. Pada lapis kedua dengan ketinggian 500 cm memiliki gamma saturated sebesar 2,6 gram per cm kubik, nilai kohesinya 0 dan pi-nya 15 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan tekanan tanah aktif dan pasif tanah di samping. Kemudian tentukan titik beratnya. Berikut adalah distribusi tekanan tanah. Paling kiri di sini menunjukkan distribusi tekanan tanah akibat beban merata. Kemudian di sini akibat tekanan tanah itu sendiri. Dan yang paling kanan ini akibat tekanan dari air yang terendam. Langkah pertama, kita mencari koefisien tekanan. Untuk Ka1 pada lapis 1, rumusnya adalah 1 dikurangi sin pi1 dibagi dengan 1 ditambah sin pi1. Hasilnya adalah 0,704.
Selanjutnya kita menghitung Ka2. Rumusnya ialah 1 dikurangi sin pi 2 dibagi 1 ditambah sin pi 2. Hasilnya adalah 0,589. Kemudian langkah kedua ialah menghitung tekanan arah horizontal. Pertama, kita menghitung TH1, tekanan akibat beban merata. Rumusnya ialah Q kecil dikali Ka1, yaitu 1,5 dikali 0,704. Hasilnya ialah 1,056 gram per cm persegi. Selanjutnya kita menghitung TH2, yaitu Ka1 dikali gamma wet dikali H1. Sehingga nilainya 0,704 dikali 1,75 dikali 300 adalah 369,6 gram per cm persegi. Selanjutnya kita menghitung TH3, yang mana TH3 ini menerima tekanan sebesar TH2 sehingga nilainya sama, yaitu 369,6 gram per cm persegi. Selanjutnya kita menghitung TH4, yang mana kondisi di sini tanahnya sudah terendam air. Sehingga kita menghitung menggunakan gamma aksen. Gamma aksen di sini rumusnya adalah gamma sat dikurangi gamma water, yaitu gamma waternya 1 gram per cm kubik. Sehingga TH4 rumusnya Ka2 dikali gamma aksen dikali H2, yaitu 0,589 dikali 2,6 dikurangi 1 dikali 500 cm. Hasilnya adalah 471,2 gram per cm persegi. Selanjutnya kita menghitung TH5. TH5 ini merupakan tekanan akibat air. Rumusnya adalah gamma water dikali H2, yaitu 1 dikali 500, sehingga hasilnya adalah 500 gram per cm persegi. Setelah kita menghitung tekanan arah horizontal, langkah ketiga, kita menghitung tekanan tanah pasif atau PA. Pertama kita menghitung PA1, yaitu tekanan tanah akibat beban merata. Karena di sini bangunnya berbentuk persegi panjang, maka rumusnya adalah sisi kali sisi, yaitu TH1 dikali tinggi totalnya. Sehingga 1,056 dikali 300 ditambah 500. Hasilnya adalah 844,8 gram per cm. Kemudian kita menghitung PA2. PA2 di sini bangunnya berbentuk, diagramnya berbentuk segitiga. Sehingga rumusnya adalah setengah kali TH2 dikali H1, yaitu setengah dikali 369,6 dikali 300. Hasilnya adalah 55.440 gram per cm. Selanjutnya kita menghitung PA3. PA3 di sini berbentuk kotak atau persegi panjang, sehingga rumusnya TH3 dikali H2, yaitu 369,6 dikali 500. Hasilnya adalah 184.800 gram per cm. Selanjutnya kita menghitung PA4, yang mana PA4 di sini berbentuk segitiga, sehingga rumusnya setengah dikali TH4 dikali H2, yaitu setengah dikali 471,2 dikali 500, dan hasilnya adalah 117.800 gram per cm.
Yang terakhir, kita menghitung PA5. PA5 di sini berbentuk segitiga, sehingga rumusnya setengah dikali TOH5 dikali H2, yaitu setengah dikali 500 dikali 500. Hasilnya adalah 125.000 gram per cm. Untuk selanjutnya yaitu menghitung titik berat atau BA. Yang pertama, untuk bidang pertama yaitu BA1, di mana bidang pertama ini berbentuk persegi, sehingga untuk IA1 sama dengan setengah dari H1 ditambah H2, sehingga mendapatkan hasil 400 cm dari alas. Dan untuk IA2, karena dia bidangnya segitiga, maka untuk IA2 sepertiga dari H1 ditambah H2, sehingga didapatkan nilai YA2 sebesar 600 cm dari alas. Dan untuk YA3, di mana YA3 ini berbentuk persegi, sehingga untuk titik beratnya setengah kali H2, di mana untuk H2-nya itu 500, sehingga YA3 itu didapatkan 250 cm dari alas. Dan untuk YA4 itu berbentuk segitiga, sehingga untuk segitiga yaitu sepertiga dari H2. Sepertiga dari H2-nya itu 500, didapatkan 166,667 cm dari alas. Dan yang terakhir yaitu titik berat di bidang kelima, yaitu di sini. YA5 sama dengan sepertiga juga, karena dia berbentuk segitiga, sepertiga dari H2, sehingga didapatkan nilainya sama dengan YA4 juga, yaitu 166,667 cm dari alas. Dan untuk selanjutnya yaitu menghitung tekanan tanah total atau PA total, di mana untuk PA total ini rumusnya menjumlahkan semua nilai tekanan tanah yang sudah dibagi per segmennya tadi. Sebelumnya sudah didapatkan nilai tekanan tanah setiap segmennya, di mana PA1 ditambah PA2 ditambah PA3 ditambah PA4 ditambah PA5. Nilai tekanan tanah masing segmen tersebut dimasukkan, setelah itu dijumlahkan, didapatkan hasil PA total sebesar 483.884,8 gram per cm. Dan untuk selanjutnya yaitu menghitung titik berat total atau YA total, di mana untuk rumus YA total itu yaitu PA total dikali YA total sama dengan PA1 dikalikan YA1 ditambah PA2 dikalikan YA2 ditambah PA3 dikalikan YA3 ditambah PA4 dikalikan YA4 ditambah PA5 dikalikan YA5, sehingga nilai PA total tersebut dimasukkan, yang tadi mendapatkan 483.884,8 dikalikan YA, dan nilai PA nilai tekanan tanah masing-masing segmen dan nilai titik berat masing-masing segmen dimasukkan. Setelah itu didapatkan nilai YA totalnya itu 248,548 cm, tentunya dari alas, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut, di mana letak YA total dan YA total di sini. Untuk selanjutnya, nah kita bisa lihat diagram tekanan tanah aktifnya seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menghitung bagaimana tekanan tanah pasif. Tentunya untuk langkah pertama sama juga, yaitu mencari koefisien tekanan tanahnya dulu, yaitu dimana kalau tekanan pasif ini koefisien tekanannya itu yaitu Kp. Nah,
karena dia itu berlapis 2 sehingga ada nilai 2 koefisien, yaitu KP1 dan KP2, dimana KP1 ini sama juga rumusnya 1 plus sin P1 dibagi 1 min sin P1, dimana untuk nilai P1 nya itu 10 derajat sehingga didapatkan nilai KP1 itu 1,42. Dan untuk KP2 itu nilai P2 nya itu 15 derajat sehingga didapatkan nilai KP2 itu 1,698. Dan untuk selanjutnya yaitu menghitung tekanan arah horizontal atau TOHA. Untuk yang pertama yaitu TOHA 1, di mana di bidang 1 ini pengaruh akibat beban, sehingga untuk TOHA 1 itu sama dengan Q dikalikan KP1. Dan untuk nilai Q-nya itu sebesar 1,5 dikalikan KP1 1,42, didapatkan nilai TOHA 1 yaitu 2,13 gram per cm persegi. Dan untuk selanjutnya yaitu TOHA 2. TOHA 2 itu masih pengaruh dari lapisan tanah pertama, yaitu KP1 dikalikan gamma web dikalikan H1, tinggi dari bidang TOHA 2, sehingga didapatkan nilai TOHA 2 sebesar 745,5 gram per cm persegi. Dan untuk nilai TOHA 3, karena di bidang ketiga ini masih mendapatkan pengaruh tekanan dari lapisan pertama atau lapisan tanah 1, sehingga untuk nilai TOHA 3 ini sama dengan nilai TOHA 2, sehingga nilai TOHA 3 sebesar 745,5 gram per cm persegi. Nah, untuk selanjutnya ini yaitu TOHA aksen 4 atau aksen H4. Kenapa di sini aksen? Karena di bidang keempat ini tanahnya itu terendam air, sehingga untuk nilai gamanya itu nanti memakai nilai gamma aksen. Hingga untuk TOHA 4 itu KP2 dikalikan gamma aksen dikalikan H2. Untuk gamma aksennya itu gamma sat, gamma saturated dikurangi gamma W, gamma air dikalikan tinggi dari bidang keempat ini yaitu sebesar H2, sehingga didapatkan nilai itu aksen H4 itu sebesar 1358,4 gram per cm persegi. Dan untuk yang terakhir itu TOHA 5. TOHA 5 itu karena dia sudah terendam sehingga airnya saja itu memakai gamma water atau gamma air, sehingga untuk TOHA 5 yaitu gamma W dikalikan tingginya itu sebesar H2, hingga didapatkan nilai TOHA 5 sebesar 500 gram per cm persegi. Itu tekanan tanah pasif atau PP. PP1 sama dengan TOHA 1 dikali H1 plus H2 dalam kurung sama dengan 2,13 dikali 300 plus 500 menghasilkan 1704 gram per cm. PP2 sama dengan setengah dikali TOHA 2 dikali H1 sama dengan setengah dikali 745,5 dikali 300, hasilnya sama dengan 111.825 gram per cm. PP3 sama dengan TOHA 3 dikali H2 dikali H2 lagi sama dengan 372,750 gram per cm. PP4 sama dengan setengah dikali TOHA 4 dikali H2 sama dengan setengah dikali 1358,4 dikali 500 menghasilkan 339.600 gram per cm. PP5 sama dengan setengah dikali TOHA 5 dikali H2 sama dengan setengah dikali 500 dikali 500 dan hasilnya sama dengan 125.000 gram per cm. Jawab tekanan tanah pasif. Menghitung
titik berat atau YP. YP 1 sama dengan setengah dikali dalam kurung H1 plus H2 tutup kurung sama dengan setengah dikali 300 ditambah 500 sama dengan 400 cm dari alas. Y2 sama dengan sepertiga dikali H1 plus H2 sama dengan sepertiga dikali 300 ditambah 500 dan hasilnya sama dengan 600 cm dari alas. YP3 sama dengan setengah dikali H2 sama dengan setengah dikali 500, hasilnya sama dengan 250 cm dari alas. YP4 sama dengan sepertiga dikali H2 lagi sama dengan sepertiga dikali 500 sama dengan 166,667 cm dari alas. YP5 sama, yaitu sepertiga dikali H2 sama dengan sepertiga dikali 500 dan hasilnya sama 166,667 cm dari alas. Jawab tekanan tanah pasif. Menghitung tekanan tanah total atau PP total. PP tot sama dengan PP1 ditambah PP2 ditambah PP3 ditambah PP4 dan ditambah PP5 atau semua PP ditambahkan. Ya, hasilnya PP1 sama dengan 1704 ditambah hasilnya PP2 111.825 ditambah hasilnya PP3 372.750 ditambah hasilnya PP4 339.600 ditambah 125.000 sama dengan 950.879 gram per cm. Sekarang menghitung titik berat total atau YP total. PP tot YP tot sama dengan PP1 dikali YP1 ditambah PP2 dikali YP2 ditambah PP3 dikali YP3 ditambah PP4 dikali YP4 ditambah PP5 dikali YP5. YP sama dengan 1704 dikali 400 ditambah 1182 dikali 600 ditambah 372.750 dikali 250 ditambah 33.339.600 dikali 1.606,667 ditambah 125.000 dikali 166.667. YP sama dengan 238.397.588,2 dan YP sama dengan 250,713 cm. Inilah gambaran diagram tanah pasif sebagai berikut. Dan ini adalah gambaran diagram tekanan tanah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.